Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dewi Marlina, jurusan Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep pembinaan olahraga secara pedagogik. Olahraga bisa diartikan dalam arti yang lebih luas, sehingga bukan hanya sekedar kegiatan jasmani pada waktu senggang sebagai pelepas lelah, atau dengan kata lain untuk membentuk pembinaan kebugaran jasmani. Akan tetapi juga olahraga merupakan kegiatan jasmani kompetitif yang berisi kegiatan perlombaan atau pertandingan untuk memperagakan prestasi yang optimal. Landasan dimensi pedagogik di bidang pelatihan olahraga sangat dibutuhkan untuk mencegah tindakan, maka praktik yang menerapkan masa depan peserta didik. Tentu yang tidak kalah pentingnya etika. Upaya pembinaan itu dapat dipertanggungjawabkan secara etika profesional. Dengan demikian, diharapkan landasan ilmiah ini akan terjamin prinsip akuntabilitas dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Dan atas dasar itu pula, para pendidik di bidang olahraga dapat bertanggung jawabkan upaya pembinaannya secara terbuka ke masyarakat. Selain itu juga, tujuan lain yang ingin dicapai ketika siswa belajar olahraga adalah para siswa juga mendapat nilai dari partisipasinya dalam kegiatan olahraga, berupa nilai sportivitas atau kejujuran tanggung jawab, disiplin, menghormati, menghargai lawan, fair play, dan sejumlah moral lainnya. Filosofi dasar dalam meraih prestasi olahraga adalah mengolah bakat secara sistematik dalam waktu yang lama, ditindakkan secara bertahan dan individual, yang mengarah kepada ciri-ciri fungsi fisiologis dan psikologis manusia. Untuk mencapai sasaran yang lebih ditentukan, pelatihan merupakan suatu konsep yang lebih kompleks, tidak seperti membangun gedung atau jembatan. Kalau mau cepat, kerjanya harus dilakukan siang dan malam. Kenyataannya, telah terjadi kesenjangan antara konsep di atas dengan aplikasi di lapangan. Banyak cabang olahraga di Indonesia yang telah mengkhususkan satu cabur olahraga saja pada anak dengan dialih pembinaan usia dini. Penanaman olahraga sedini mungkin. Kalimat seperti ini sering kali terucap di masyarakat. Akibatnya adalah berjatuhannya korban pada atlet yang tidak mampu mencapai kinerja optimalnya pada usia emas. Praktik melatih anak yang Spartan, ambisius, dan kurang bertanggung jawab menghasilkan berbagai akibat yang buruk. Kita sering melihat para atlet profesional mengalami cedera dan meninggalkan olahraga. Bompa 2009 mengatakan seorang pelatih perlu memiliki pengetahuan, akal, dan ilmu olahraga, menghadiri konferensi ilmu olahraga dan seminar kepelatihan, dan berinteraksi dengan pelatih lain. Penyusunan suatu rencana pelatih mencerminkan pengalaman yang dimilikinya, yang diperoleh dari pengalaman di semua bidang pedagogi olahraga. Sport pedagogi merupakan sebuah disiplin yang terpadu dalam struktur ilmu keolahragaan. Pedagogi olahraga adalah sebuah disiplin ilmu keolahragaan yang melandasi semua praktik dalam bidang keolahragaan yang mengandung maksud dan tujuan untuk mendidik. Penguasaan tentang ilmu pedagogi olahraga dapat membantu pelatihan dan guru pendidik jasmani dalam merancang program latihan dan pembebanan latihan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan atlet. Landasan filosofi pedagogi olahraga seperti dikemukakan oleh para ahli lainnya, Pearson, Shepard, dan Barrett
1994. Dalam Naul 1994, pedagogi olahraga merupakan sebuah disiplin yang terpadu dalam struktur ilmu keolahragaan. Paradigma ini telah diadopsi di Indonesia dalam pengembangan pedagogi olahraga FIK, FPOK, PJOK dengan kedudukan bahwa pedagogi olahraga dianggap sebagai induk yang berpotensi untuk memadukan konsep atau teori berkaitan dan relevan dari beberapa subdisiplin ilmu keolahragaan lainnya, terutama dalam konteks pembinaan dalam arti luas dan paradigma interdisiplin. Pandangan ini tak berbeda dengan tradisi di Jerman yang menempatkan pedagogi olahraga dalam kedudukan sentral dan struktural ilmu olahraga. Wasmut 1973. Konsep pelatihan fisik berorientasi biologis. Konsep olahraga yang berlandaskan pada pemahaman pelatih fisik biologis berakar pada sistem gimnastik senam atau Swedia. Konsep pendidikan melalui gerak pedagogistik. Jika dalam model pertama orientasi pada adaptasi biologis, dalam model kedua ini orientasinya pada fungsi eksplorasi dan komunikasi dari gerak. Fungsi eksploratif ini merujuk ke kenyataan bahwa anak khususnya kontak dengan dunianya dan mengeksplorasi serta memperluas dunia mereka melalui gerak, menggerakkan diri dan memanipulasi lingkungannya. Fungsi komunikasi merujuk kepada kenyataan bahwa manusia dapat berkomunikasi dan belajar peranan sosial melalui gerak dan bermain. Kerangka teoristik model ini berlandaskan pada fenomenologis, pedagogik, hermeneutik, dan psikologi humanistik. Struktur kurikulum yang merujuk ke gagasan ini adalah sebagai berikut: 1. Tujuan, 2. Isi, 3. Metodologi, 4. Evaluasi. Menurut Gallahue 2006, konsep perkembangan anak mempunyai 4 fase, yaitu refleksif movement phase 2, rudimentary movement phase 3, fundamental movement phase 4, spesialis movement phase. Aplikasi pedagogi olahraga dalam latihan. Pelatih harus punya kemampuan merencanakan program latihan yang tepat kepada tiap-tiap individu. Tiap atlet adalah berbeda dalam kepribadian, karakteristik fisik, perilaku sosial, dan kapasitas intelektual. Secara spesifik, struktur dari program latihan harus bermakna bagi atlet, bagi secara objektif maupun subjektif, melalui pengamatan. Dan yang paling penting adalah memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan motorik atlet. Latihan fisik yang teratur dan diprogramkan sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan atlet secara kebugaran jasmaninya. Dari kajian yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prestasi optimal dalam olahraga merupakan hal yang terpenting, sangat terpenting. Langkah strategi untuk mengembangkan prestasi olahraga adalah melalui pembinaan anak usia dini. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.